Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarkan, anggota DPRD Banjarmasin melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi warga terkait mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Akan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Seribu Sungai ini. Anggota DPRD Banjarmasin melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi warga terkait mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Akan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Seribu Sungai ini. Ada yang menarik dalam kegiatan reses yang dilaksanakan selawas 2 hari mulai 22 hingga 23 April 2020 ini, yaitu menyerap aspirasi warga tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan melakukan penerapan physical distancing atau menjaga jarak. Sebagaimana yang dilakukan oleh anggota DPRD Banjarmasin asal Dapil Banjarmasin Tengah. Mereka masuk secara bergantian sebanyak 2 orang dalam konstituennya masing-masing di aula kantor Banjarmasin Tengah di Jalan Pulau Laut Banjarmasin Baisukan Rabu 22 April 2020. Warga yang menyampaikan aspirasinya pun selain secara lisan juga dilakukan secara tertulis. Kemudian diserahkan kepada anggota dewan dari perwakilan mereka dengan disaksikan lurah Antasan Besar. Tujuannya supaya kada terlalu lawas berada di dalam sebuah ruangan. Oke, pokok pikiran. Oke, makasih Bapak. Anggota DPRD Dapil Banjarmasin Tengah. Oke. Ada, silakan. Anggota DPRD Banjarmasin Matnor Ali, Wahetakwani Prima TV usai reses memadahkan. Kegiatan ini adalah kewajiban setiap anggota dewan dalam menyerap aspirasi warga. Politisi Partai Golkar ini pun mengaku berkesempatan memberikan sosialisasi kepada konstituen terkait penanganan dan pencegahan virus corona, termasuk penerapan PSBB yang akan dilakukan pemerintah kota mulai 24 April 2020. Menurut Matnor Ali, pola reses kali ini sangatlah bagus, yaitu tetap menuruti anjuran pemerintah dengan menjaga jarak satu dengan lainnya. Pencegahan COVID-19 dan juga persiapan PSBB tanggal 24 ini yang sangat penting ya, harus kita sampaikan kepada masyarakat kita, khususnya kepada konstituen kita. Nah, di samping juga kita menyerap beberapa aspirasi yang disampaikan kepada kami, karena ini juga merupakan salah satu kewajiban kami sebagai anggota dewan untuk melakukan reses ini di sela saatnya kita pencegahan COVID-19 ini. Saya rasa mungkin kesempatan sangat bagus ya. Artinya semua anggota kami yang ada di Dapil Tengah ya, untuk memberikan penjabaran. Kalau misalnya 6 orang aja ini bisa membias, bisa mensosialisasikan, bisa mencegah dalam COVID-19 ini kan cukup bagus saya rasa seperti itu. Wah, sistemnya tadi bagaimana? Jadi SIM ini saya rasa mungkin bagus ini ya, artinya lebih cepat, terfokus. Kalau memang bisa nantinya yang akan datang dibikinkan seperti ini juga bagus, artinya dua orang, jadi kan kelihatan terfokus. Bagus ya rasa seperti ini. Anggota DPRD Banjarmasin Gusti Yasni Iqbal menyatakan bila sistem reses yang dilakukan kali ini sangat bagus karena komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya menjadi lebih bagus dan terarah. Politisi Partai Gerindra ini pun berharap pola seperti ini bisa terus dijalankan, namun tentunya disesuaikan dengan jumlah anggota dewan per dapilnya. Gusti Yasni Iqbal pun menghimbau warga untuk selalu mematuhi aturan pemerintah dan memahami pemberlakuan PSBB yang akan diterapkan di Kota Seribu Sungai ini. Efektif lah untuk menyampaikan aspirasi gitu kan. Tiba-tiba nanti kita datang untuk alhamdulillah di Banjar Tengah ini 6 orang. 6 orang kali 10 60 ribu kan. Tapi kalau yang 12 itu 120 itu satu ruangan udah cukup karena banyak lebih bagus pakai skala. Ya. Jadi satu semua lebih komunikatif gitu kan. Waktunya lebih banyak dan komunikasinya lebih bagus gitu. Enak gitu. Sementara itu, reses DPRD Banjarmasin tahun 2020 di kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah dihadiri anggota dewan dari Dapil Banjarmasin Tengah, yaitu Suyato dari fraksi PDIP, Wahid Husaini dari fraksi PKS, Gusti Yasni Iqbal dari fraksi Gerindra, dan Muhammad Safrullah dari fraksi Demokrat.